Di era digital sekarang, saya rekomendasikan teman-teman itu bermain sosial media untuk mengiklankan barbershop teman-teman. Oke? Nah, seperti saya nih, coba bayangkan tempat saya kira-kira ini lokasinya strategis banget atau enggak sih menurut teman-teman? Tidak ya, benar nggak? Saya mengaku itu saya tidak strategis tempat yang di sini, tapi bisa mendatangkan peserta-peserta kursus dari jauh seperti ya teman-teman. Ada yang dari luar kota gitu kan ya. Gitu hanya bermodalkan handphone. Oke, teman-teman. Nah, yang saya lakukan dulu pas buka usaha itu yang jelas bikin akun sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, ya itu pakai ya teman-teman ya. Dan satu lagi seperti Google Map itu penting sekali untuk lokal bisnis seperti kita yang jangkauannya. Kalau untuk teman-teman kan barber ya, itu namanya lokal bisnis. Jadi bisnis yang konsumennya itu area-area situ. Nggak mungkin juga dicukur misalkan Bandar Lampung ke sini misalkan ya. Kalau yang kursus oke, masih masuk akal ya. Nah, teman-teman, yang pertama itu bikin alamat di Google Map ya. Bikin. Udah bisa belum? Udah banyak lah tutorialnya ya. Tinggal bikin, masuk ke Google Map, bikin bisnis baru teman-teman. Misalkan mau bikin barbershop apa nih? Salim Barbershop misalkan ya. Nah, setelah bikin, teman-teman harus di review atau ada 3R namanya. Ratingnya diperhatikan, reviewnya, dan rekomendasinya. Jadi jangan sampai beres bikin Google Map, teman-teman udah dibiarin aja. Nggak akan naik-naik, nggak akan muncul orang nyari Salim Barbershop, nggak akan ada yang nyari. Atau barbershop terbaik di Bandung misalkan. Nggak akan naik, nggak akan muncul-muncul kalau tidak di rating atau nggak di review. Oke? Nah, cara mencari reviewnya gimana? Untuk pertama-tama, cari teman-teman yang bisa untuk nge-rating atau ngasih bintang 5. Ke teman-teman aja dulu, jangan nggak usah ke pelanggan ya. Teman-teman punya teman banyak nggak? Ada 10 lah ya, misalkan lah lebih lah kalau 10 kalau menurut saya ya. Keluarga aja ada 10, ada kakak, ada adik, ada ibu, ada nenek, misalkan akunnya coba pinjem handphone. Sendiri aja dulu. Terima kasih, bagus pelayanannya. Saya rekomendasikan barbershop ini ke teman-teman yang lain. Gitu kan ya? Nah, setelah di rating yang positif, nah teman-teman, cara yang kedua, kalau saya dulu bisnis kan kursus nih ya. Kalau saya bikin artikel tentang tips dan trik barber, cara buka barber. Kalau teman-teman berarti tips dan trik cara merawat rambut. Jadi bikin artikel-artikel, gampang kok bikin artikelnya gimana? Bikin artikelnya bikin aja di ChatGPT teman-teman kalau sekarang. Ya, tahu ChatGPT lah, udah paham lah ya. Bikinkan misalkan 5 paragraf cara untuk merawat rambut atau menghilangkan ketombe dengan baik dan benar gitu kan. Buat 5 paragraf, masing-masing paragraf itu 2 baris biar nggak terlalu penuh. Nanti si ChatGPT ini yang membuatkan. Mas upload ke WordPress atau ke Blogspot. Itu ngaruh banget teman-teman. Ketika calon pelanggan kita nyari, misalkan orang luar kota nih datang ke Bandung, pengen dicukur, barbershop terdekat. Kalau teman-teman ratingnya bagus, ya bintang 5 nih misalkan atau 4,5 itu pasti ada di halaman pertama, teman-teman. Gitu. Itu ngaruh banget. Siapa di sini saya mau tanya yang ngelihat bisnis saya dari Google Map, ada nggak? Oke, 1 Google Map ini ya, belum ke Instagram. 2, siapa lagi? 3, Google Map. Lumayan ngaruh nggak ya? Lumayan kan, berapa persen dari peserta yang di sini ngelihat Google Map. Oke, sekarang Instagram kita bahas. Siapa yang ngelihat bisnis saya di Instagram? Oke, gitu. Gimana tampilannya kira-kira dibanding kompetitor? Apakah bagus ataukah aktif saya tuh lebih aktif dibanding yang lain atau gimana? Coba pandangan Mas yang tadi di Instagram gimana? Lebih aktif ya? Lebih aktif ya. Jadi ada story terus-terusan, tiap hari upload. Nah, teman-teman juga lakukan hal seperti itu kalau teman-teman mau buka barber dan pengen dilirik
oleh calon-calon pelanggan gitu. Cara bikin kontennya gimana? Nggak mesti harus melulu before after-nya, nggak usah juga, nggak harus sering-sering ya. Sekarang tuh banyak sekali namanya storytelling lah ibaratnya. Dia cerita tentang permasalahan-permasalahan di barber. Misalkan ada orang nangis, anak kecil nangis, tiba-tiba kita jadi pada kabur. Jadi dipadukan dengan unsur komedi gitu kan ya. Terus juga kita POP sedang bersih-bersih barber, bersih-bersih kaca. Gitu itu bisa mendatangkan pelanggan. Gitu. Yang penting kita aktif di barber lah ibaratkan. Kita lagi aktivitas nyukur, pas lagi banyak-banyaknya nih, kita videokan seakan-akan memang kita tuh ramenya setiap hari, padahal yang di video cuma Sabtu Minggu doang misalkan. Nah itu bisa mempengaruhi. Gitu, wah barbernya rame terus. Itu padahal Sabtu Minggu yang bener-bener rame itu, padahal hari-hari biasa ramenya cuma sore doang gitu kan. Nah gitu, hal-hal seperti itu harus aktif di sosial media. Makanya tadi teman-teman bisa contoh saya kan, saya bikin video gitu kan ya. Kalau nggak dibikin video, mana tahu orang-orang saya membuka kursus gitu teman-teman ya. Nih ada